Halo Telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita kembali membahas proses di bursa transfer Manchester United. Ada beberapa berita yang menurutku menarik untuk kita diskusikan bersama. Oke, langsung aja, let's go. Berita yang pertama, Wilfis bergabung dengan Cardiff City dengan status transfer permanen. Wih, ada lagi pemain akademi Manchester United yang akhirnya terjual. Ini menurutku sepertinya Manchester United benar-benar bersih-bersih pemain ya, mulai dari pemain di tim senior, lalu pemain akademi yang menurutnya tidak bisa prospek jangka panjang di Manchester United, ini harus segera dijual, mumpung masih ada valuasinya. Dan selain itu, ini bisa jadi tambahan bagi Manchester United untuk melakukan pembelian pemain. Ya, meskipun ini nggak disebutkan ya, harga jual yang ditetapkan oleh Manchester United ya menurutku nggak besar ya kalau untuk pemain akademi yang masih merintis juga belum terlalu terlihat, yang belum terlalu terlihat kualitasnya ketika bermain bersama Manchester United di tim senior. Jadi ya nggak apa-apa sih, dijual aja gitu. Ya mungkin 500.000 atau 800.000 gitu. Ya namanya pemain akademi lur. Beda kalau lebih sering dapat jam terbang di tim senior gitu baru. Seperti Willy Kambuala yang bisa terjual sampai 10 juta euro. Intinya bagus lah, ada lagi pemain akademi yang terjual. Lanjut ke berita yang kedua. Hannibal Mejbri diperkirakan akan meninggalkan Manchester United pada tahap akhir bursa transfer. Rangers sangat menginginkannya, tetapi kepindahan ke Spanyol atau Prancis tampaknya lebih mungkin untuk saat ini. Oke, ini pemain akademi Manchester United yang lain, tapi kalau dibandingkan dengan Wilfis ya Hannibal Mejbri ini lebih terlihat ya namanya. Karena apa? Karena dari musim lalu juga sempat berada di tim utama, lalu sempat dipinjamkan juga ke Sevilla dan kembali ke Manchester United saat ini. Sempat dicoba beberapa kali selama pramusim, tapi menurutku ya tetap bukan berada di level Manchester United, dan menurutku juga sulit berkembang untuk mendapatkan performa terbaiknya, karena ya seperti yang kita tahu untuk posisi lini tengah sudah sangat banyak pemain yang kualitasnya jauh di atas Hannibal Mejbri. Dan kepindahannya ke klub lain adalah solusi terbaik. Oke, nggak ada pilihan lain juga teman-teman. Maksudku ya oke lah, debutnya waktu itu ketika Manchester United melawan Brighton di musim lalu, dia memberikan kontribusi gol ya, meskipun di akhir pertandingan MU kalah ya. Tapi semakin ke sini nampaknya Hannibal Mejbri juga kesulitan untuk mendapatkan jam reguler di MU. Bahkan ketika dipinjamkan pun bukan menjadi pilihan pertama bagi pelatih. Akhirnya dikembalikan karena tidak memicu klausul pembelian secara permanen. Dan untuk saat ini memang sudah selayaknya pindah dari Manchester United. Mumpung usianya masih muda juga, biar bisa mendapatkan performa terbaiknya dengan klub lain. Lalu yang ketiga, Christian Eriksen bisa meninggalkan Manchester United sebelum jendela transfer ditutup. Diperkirakan Ajax tertarik untuk mengontraknya kembali. Ini seperti pemain yang kembali ke rumahnya gitu loh. Ya kalau kita bicara soal Christian Eriksen ya, menurutku pemain ini kalaupun mau pensiun nggak apa-apa ya. Karena kalau kita lihat riwayat sakitnya dulu yang sempat sakit jantung, sempat pingsan ketika laga berlangsung, terus ya cukup lama ya prosesnya waktu itu, akhirnya datang ke Manchester United sebagai free agent, dan beruntungnya ketika di Manchester United bisa tampil bagus. Namun ya akhir-akhir ini, bahkan dari musim lalu performanya sudah mulai menurun ya, karena usia pun nggak bisa dilawan. Dan menurutku kalau misalkan ada pemain, ada klub lain yang tertarik, itu jadi opsi yang bagus. Apalagi Ajax ini dulu ya sempat menjadi rumah bagi Christian Eriksen. Meskipun nanti kalaupun terjual dengan harga murah, ya menurutku itu bukan masalah sih. Yang penting bisa meninggalkan Manchester United aja. Karena gimana ya, sebagus-bagusnya pemain
di Manchester United, kalau misalkan sudah turun performanya ya dijual aja, nggak apa-apa gitu. Kita sebagai fans itu nggak perlu mendramatisir suatu hal gitu. Kayak kemarin Mason Greenwood di Marseille itu debutnya baru menit ketiga sudah mencetak gol, lalu selama 30 menit pertandingan mencetak 2 gol. Habis pertandingan itu banyak yang komen, kangen Greenwood gak sih? Harusnya dikasih kesempatan kedua gak sih? Bla 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 bla. Taek cuk menurutku cuk. Maksudku Greenwood ini oke lah, bagus secara skill gitu, nggak perlu kita bertanyakan lagi kan. Dia pemain yang versatile, kaki kiri kanannya bisa berfungsi dengan baik. Tapi ya dia sudah mencederai kakinya sendiri gitu loh dengan melakukan kekerasan terhadap pacarnya, ada indikasi kekerasan seksual, dan menurutku itu hal yang nggak bisa ditolerir untuk pesepak bola profesional gitu. Dan kalaupun kita bicara soal Greenwood ya, ini agak melenceng sedikit ya, kita bicara soal Greenwood, oke lah, ada yang banyak yang bilang kita kasih kesempatan kedua, orang pasti bisa berubah gitu. Iya, kesempatan keduanya bermain di klub lain agar dia bisa tetap berkarir di dunia sepak bola gitu loh. Berkarir sepak bola kan banyak jalurnya gitu loh, nggak hanya di Manchester United gitu loh. Sama kayak kita gitu ya, pintu rezeki itu nggak dari satu pintu gitu loh. Jadi banyak hal yang membuat dia ini bisa tetap berkarir asal bukan di Manchester United. Nah, sama halnya dengan pemain-pemain yang menurutku sudah nggak perform, ya dijual aja gitu. Nggak perlu ada romantisme. Sayang banget nggak sih dijual gini. Ya kalau nggak dijual nggak bakal bisa bersaing, Jok, Manchester United ini. Ya kalau ingin ke top level, bersaing ke 4 besar, ya harus jual dan cari pemain yang terbaik yang bisa menerapkan skema sesuai pelatih gitu loh. Pagi-pagi udah emosi sendiri dengan hal yang nggak perlu ini. Gak inget Greenwood, ada aja orang lain. Lanjut ke berita yang keempat. Fulham telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Sander Berge dari Burnley. Here we go, anjir. Ini beritanya dari Fabrizio Romano ya. Kesepakatan McTominay disetujui dan Berge bergabung dengan biaya 20 juta pound sterling ditambah biaya 5 juta pound sterling. Pemeriksaan medis dipesan untuk sang gelandang. Langkah formal akan diikuti besok seperti yang sudah dilaporkan. Waduh, ini cukup mengkhawatirkan juga ya teman-teman. Ada dua sisi yang bisa kita tangkap dari berita ini. Yang pertama, kesepakatan McTominay ini sudah disetujui oleh Fulham. Dan kabarnya Fulham ini sudah bisa memenuhi harga yang diinginkan oleh Manchester United. Tapi di lain sisi, di waktu yang bersamaan, Fulham juga telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Sander Berge, yang mana pemain ini kabarnya dikaitkan oleh Manchester United sebagai opsi lain ketika Manuel Ugarte gagal didatangkan. Otomatis resminya kepindahan Sander Berge ke Fulham, apalagi kalau Fabrizio Romano sudah bersabda here we go, ya tandanya 90% udah pasti sih gitu. Akhirnya pilihan Manchester United ya semakin mengerucut lagi dan nggak ada opsi lain ya selain mendatangkan Manuel Ugarte. Nah, ini harus segera bergerak cepat ya terkait proses negosiasi dengan McTominay ini. Oke lah, untuk saat ini kabarnya Fulham sudah menyetujui harga yang diminta oleh Manchester United. Oleh karena itu kesepakatan ini harus segera dikunci dan segera dipastikan agar dana dari penjualan pemain ini bisa segera digunakan untuk membeli Manuel Ugarte. Yaitu agak mengkhawatirkan juga ya kalau nggak segera diproses negosiasinya. Ya ini proses-proses lain yang di luar kapasitas Manchester United ini satu persatu mulai deal, mulai ada kesepakatan resmi, mulai dari kemarin itu Ferdi Kadioglu ya, bek kiri asal Turki ini yang sempat diincar oleh Manchester United karena menurutku permainannya juga cukup bagus juga, dan ternyata dia sepakat untuk pindah ke Brighton, yang mana klub ini minggu ini akan kita lawan gitu. Lalu sekarang Sander Berge ini yang sempat diisukan Manchester United juga sudah merapat ke Fulham. Nah, praktis pilihannya tinggal Manuel Ugarte, dan kondisi seperti ini mengharuskan Manchester United untuk bergerak cepat mengamankan kondisi McTominay
bersama Fulham dan segera memprioritaskan kembali Manuel Ugarte. Itu sih agak riskan juga ya kondisi-kondisi seperti ini menjelang akhir bursa transfer, karena apapun bisa terjadi gitu loh terkait proses negosiasi yang awalnya masih keras, nggak mau merubah harga, tahu-tahu merubah. Yang awalnya diisukan dengan Manchester United, tahu-tahu pindah haluan ke klub lain. Waduh, bahaya ini. Oke, berita yang terakhir masih dari Fabrizio Romano. Dia mengabarkan bahwa Manchester United sedang mengerjakan proposal pinjaman dengan kewajiban membeli untuk Manuel Ugarte. Negosiasi akan dilanjutkan dengan formula ini saat Jorge Mendes memimpin pembicaraan dengan Paris Saint-Germain. Ugarte menginginkan United mendesak keras setelah persyaratan pribadi disetujui pada bulan Juli. Sepertinya kesepakatan dengan Ugarte ini menunjukkan progres yang bagus dan mulai mendekati keputusan akhir. Karena gini ya, kita ingat kendala utama kesepakatan Manuel Ugarte ini ada di harga yang diminta oleh Paris Saint-Germain. Dan sampai saat ini Manchester United berusaha keras untuk menjual pemain-pemain yang menurutnya tidak prospek untuk jangka panjang. Dan dana ini akan digunakan untuk pembelian pemain baru. Ya tentunya untuk Manuel Ugarte yang bisa kita lihat sampai saat ini. Tapi sebelum itu semua terjadi, nampaknya ya Manchester United harus menjual pemain terakhir ini ya sepertinya, yang harganya cukup besar dan bisa sebagai tambahan untuk pembelian pemain, yaitu McTominay. Meskipun tadi kabarnya Fulham sudah mampu menyepakati harga yang diminta oleh MU, tapi selama belum ada here we go, ini masih belum bisa dipastikan. Dan opsi terbaik bagi Manchester United selama penjualan pemain ini belum pasti, ya kesepakatan pinjaman seperti yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Opsi pinjaman dengan pembelian permanen di musim berikutnya. Nah, yang penting itu pemain bisa datang dulu, karena ini kita sebagai fans dari pemain, dari klub ini, kalau nggak bisa terwujud, nyeselnya minta ampun ini. Apalagi Ugarte ini sudah ada kesepakatan personal dari bulan Juli. Bayangkan dari awal bulan Juli, hampir 2 bulan loh, sang pemain ini menunggu datang ke Manchester United yang terkendala harga yang diminta oleh PSG. Ini harus benar-benar segera dirampungkan ini proses transfer Manuel Ugarte ini. Dan karena sekarang hari Selasa, praktis minggu ini harus selesai kesepakatan dengan Manuel Ugarte. Jadi biar segera rampung, lalu Manchester United ini kalau kesepakatan ini sudah deal dan mau fokus untuk memenuhi posisi di back kiri, itu kita bisa lebih enak lagi loh proses negosiasinya. Satu selesai, kita bisa fokus ke posisi lain. Meskipun sudah ada nama-nama yang diincar, tapi transfer Manuel Ugarte ini harus segera dirampungkan. Nggak ada pilihan lain. Manajemen harus benar-benar fokus untuk menyelesaikan kesepakatan ini dulu. Dan semoga di minggu ini ada kabar baik ya terkait pembelian Manuel Ugarte ini, terlepas jadi dijual atau nanti dibeli secara permanen dengan pembayaran dicicil selama 3 tahun seperti Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt. Ya yang penting pemain ini datang dulu lah, nggak neko-neko gitu loh. Datang dulu untuk proses pembayaran itu biar Manchester United yang ngurus. Kita yang penting kita harapannya sebagai fans Manuel Ugarte ini bisa benar-benar didatangkan ke Manchester United. Oke teman-teman, itu dulu terkait pembahasan Manchester United di dalam bursa transfer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.